Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khawatir SPD di BP Angkatan 11 kelas 26 dari Kota Jambi. Baik, pada kali ini saya akan melakukan praktik coaching pra supervisi. Bersama saya sudah ada Ibu Diang Aritu, SPDI. Beliau mengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Rencananya beliau akan langsung diobservasi dan sekaligus pasca observasi. Baik, Bu Dia, apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dia, pada siang hari ini kita melakukan percakapan coaching pra observasi, Bu Dia ya? Ya Pak. Baik, pada pembelajaran kali ini apa tujuan pembelajaran yang ingin dia capai? Oke Pak. Jadi adapun tujuan dalam pembelajaran saya itu ada 3 Pak. Oke, di materi ya. ini ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan makna di balik sholat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua itu ada peserta didik mampu mengidentifikasi hikmah menunaikan ibadah sholat dan zikir dengan cara berdiskusi bersama nanti pada saat pembelajaran. Dan kemudian tujuan yang ketiga itu ada peserta didik mampu menunaikan ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan sesuai dengan tuntunan syariat. Baik, ada 3 Bu Dia Ya, mampu ada 3. melaksanakannya, mampu sholat, mengidentifikasi, terus mengambil hikmah Bu Dia ya. Iya. Oke. Dari 3 tujuan pembelajaran tersebut Bu Dia, terus pengembangannya, mungkin pengembangan terhadap diri siswa dan pengembangan terhadap siswa dia, apa yang perlu dia kembangkan? Untuk pengembangan tentunya yang pertama dari kegiatan yang sudah kita lakukan sehari-hari untuk sholat jamaah itu kan siswa ada di musola Pak ya. Oke. Nah sering kita praktikan anak-anak apalagi mereka yang dari SD ke SMP masih belum tahu cara melaksanakan sholat yang benar itu sesuai dengan syariat Islam bagaimana. Kurang paham. Jadi dengan adanya pembelajaran ini tentunya saya ingin tujuan pembelajaran ini tercapai, yaitu siswa dapat melaksanakan sholat sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk pengembangan dari diri saya sendiri tentunya saya perlu mencari metode yang bagus untuk saya terapkan dalam pelajaran tersebut, karena tidak semua anak bisa diajarkan dengan satu metode karena mereka punya kemampuan masing-masing. Siswa tadi punya kemampuan masing-masing Bu Dia ya. Oke. Agar supaya pemahaman siswa murid itu sesuai dengan syariat Islam, bagaimana cara sholat Bu Dia ya. Terus Bu Dia juga mau mengembangkan bagaimana cara menyampaikan materi itu dengan melihat keberagaman siswa Bu Dia ya. Nah, dari itu Bu Dia apa yang perlu Bu Dia siapkan? Oke, jadi kemarin itu Pak di awal pembelajaran itu sempat saya buat asesmen di mana saya tanyakan kepada anak sebelum memulai pembelajaran mereka ingin pembelajaran yang seperti apa. Ada yang suka dengan menggunakan audio, ada yang visual. Jadi dari berbagai macam pendapat anak ini itu saya buat materi sholat ini. Yang pertama itu saya menggunakan metode ceramah, karena kan metode ceramah memang harus Pak ya, karena saya harus menyampaikan dulu ke anak sholat itu apa, dia menanamkan konsep dulu kepada anak. Kemudian di situ nanti ada juga metode demonstrasi saya pakai juga, karena kan saya harus mempraktikkan dulu Pak. Jadi besok itu rencana saya ingin menampilkan slide di mana nanti di dalam slide itu akan ada praktek sholat yang akan dimulai mungkin nanti yang saya bahas
atau audio ya, atau gambar lah ya. Dan nanti kan Pak setelah kegiatan itu, barulah saya bawa ke musola, misal kami melaksanakan sholat jamaah. Nanti akan terlihat dari sebelum siswa praktek itu apakah ada perubahan. Langsung praktek dia ya. Terus dia apa hal-hal yang sudah ada, ya hal-hal yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada di ibu dia atau di siswa. Terus ini apa yang bisa membantu keberhasilan yang dia harapkan dari kita dari itu. Yang pertama, agar saya bisa mencapai tujuan ini, itu kan tadi saya ada bilang, misal saya ingin membuat pembelajaran ini ada menggunakan metode demonstrasi. Tentu saya butuh praktek Pak ya, jadi sekolah menyediakan alat yang bisa saya gunakan, misal seperti alat proyektor, ya kemudian ada laptop, bisa juga saya manfaatkan. Nah dari situ kan nanti akan mempermudah saya dalam mencapai tujuan yang akan saya capai ini. Dan di akhir tentunya saya berharap siswa mampu melaksanakan sholat sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Yang dia sampaikan, yang metode ceramah, terus ada demonstrasi dan menampilkan beberapa slide atau gambaran itu, apakah itu termasuk pembelajaran diferensiasi? Kalau menurut saya itu sudah termasuk Pak. Ya sudah termasuk, karena kan dia mau menerapkan pembelajaran diferensiasi ya. Iya. Jadi saya ingin, karena kan tadi sudah saya sampaikan Pak ya, ada siswa yang suka menggunakan visual, ada yang audio. Jadi saya gabungkan. Jadi saya ingin siswa memang benar-benar memperhatikan apa yang saya tampilkan besok. Jadi dari situ mereka bisa melaksanakan sholat berjamaah tadi memang sudah benar-benar sesuai dengan ketentuan ataupun tuntunan dari rukun sholat tadi. Artinya bisa ibu dia mau mengembangkan kompetensi ibu dia dalam hal menerapkan pembelajaran diferensiasi, betul ya? Seperti itu ya, Pak. Salah satunya seperti itu ya, yang mau dikembangkan ibu dia ya. Oke, ya. Terus dukungan selain dari baik Bu Dia ya, Bu Dia tadi butuh dukungan Bu Dia ya, dukungan yang diperlukan Bu Dia ya sholat aja Bu Dia ya. Terus ya mungkin ada beberapa mikrofonnya atau kawan-kawan yang lain Bu Dia ya. Baik, Bu Dia pelaksanaannya itu kapan Bu Dia? Untuk pelaksanaan itu insya Allah akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Pak. Kelas berapa Bu Dia? Saya akan melaksanakan ini di kelas 7F Pak. Kelas 7F. Ya. Jam berapa Bu Dia? Jam ke-6 Pak. Jam ke-6. Iya. Oke, jam ke-6 Bu Dia ya. Iya. Baik. Untuk observasinya nanti ya jam besok Bu Dia ya. Iya Pak. Oke. Nanti setelah observasi Bu Dia akan kita lanjutkan dengan coaching percakapan pasca Bu Dia ya. Oke Pak. Oke. Nanti di pasca kita ketemu lagi dan kita refleksi, kita lihat grade yang mana yang sudah tercapai Bu Dia. Oke Pak. Kalau untuk sekarang ini Bu Dia sudah ada grade yang mau dicapai belum Bu Dia? Kalau umpamanya skornya 0 sampai 10, kira-kira Bu Dia mau sampai grade ke angka berapa Bu Dia? Kalau misal untuk sekarang Pak Yo, karena kan nggak mungkin dalam sekali praktek itu langsung tercapai Pak Yo, tapi setidaknya kita bisa mencapai grade kalau bisa 8 lah gitu Pak. Oh gitu ya. Walaupun belum sempurna tapi setidaknya karena kan dalam mempelajari bacaan sholat pun kan nggak mudah Pak. Oh, gitu, mereka masih harus ngapal dulu gitu. Oke. Ya. Baik Bu Dia ya, untuk pertemuan kali ini ya pra observasi cukup, kita lanjutkan nanti ke observasi dan setelah observasi nanti kita lanjutkan ke pasca observasi untuk refleksi dan tindak lanjut untuk yang akan datang ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Dia ya. Sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam yang pertama ke kanan, salam yang kedua ke kiri.
Karena ketika kawan menyampaikan salam ke kamu itu berarti dia mendoakan. Ya, nomor 12 ada salam. Kemudian yang terakhir ada poin ini mengartikan bahwa setiap rukun sholat harus dilakukan sesuai dengan urutannya, tidak saling mendahului. Nggak boleh sujud dulu baru rukun, salah. Rukun dulu baru sujud. Sudah paham? Sudah paham? Coba Ibu Caca. Coba Caca. Apa tadi niat sholat subuh Caca? Apa nak? Usolli fardhu subuhi, terus apa lagi nak? Hafal? Wah, berarti nanti pada saat praktek Ibu bagi kelompok, nanti kita akan lihat masing-masing orang harus menghafalkan bacaan sholat dari awal ataupun dari rukun yang pertama yaitu niat sampai salam. Semua harus hafal baca. Kita coba nanti sholat subuh. Di dalam sholat subuh ada doa. Ada doa. Doa kunut. Sebelum doa kunut apa? Sebelum baca Al-Fatihah ada doa apa? Kita. Ada yang sudah hafal? Ilyas sudah hafal Ilyas? Sudah, coba maju ke depan Ilyas. Ke depan ya, coba. Ayo Ilyas. Coba, yang lain dengarkan. Coba kita dengarkan Ilyas. Enggak lupa nanti buat dari coba. Allahu Akbar. Wah, mantap. Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa. Coba, Billy sudah hafal. Coba maju Billy, aku mau dengar. Coba. Gak apa-apa, kita dengar dulu. Billy hafal gak? Coba. Iya. Gimana sebagainya? Coba, dengerin sini biar kawannya dengar. Coba yang lain dengarkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah wa asila inni wajhtu wajhiya lillazi samawati wal ardi muslimah wa ana minal muslimin Iya. Iya, Pak. Kuliah, izin saya Siap, Pak. Yuliansa sebagai pengajar praktik dari Bawang yang mengikuti pendidikan guru penggerak sebelah ini. Saya izin membersamai praktek pasca observasi dari Paham. Kuliah tidak perlu buku dan lain sebagainya, santai saja. Siap, Pak. Kuliah silakan menjawab pertanyaan dari Paham. Kemarin sudah pernah praktek pelajaran yang dibersamai oleh Paham? Sudah, Pak. Sudah. Begitupun perannya sudah ya. Oke, baik. Setelah ini nanti sesi selanjutnya itu akan langsung dipimpin oleh Paham ya, dia ya. Ya, Paham. Silakan untuk mulai. Baik, terima kasih Pak Yuri atas waktu dan kesempatannya. Setelah
Dia hadir pada hari ini, siang hari ini di ruangan ini dalam rangka percakapan coaching pasca observasi antara saya dengan Ibu Dia, guru mata pelajaran PAI. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Fir, CGP Angkatan 11, kelas 26. Fasilitator saya Ibu Haja Parluki MPD dan pengajar praktik saya Pak Yuriansa MPD yang hadir sekarang ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yuriansa, Bu Dia ya, pada siang hari ini kita akan melakukan percakapan coaching pasca observasi Bu Dia ya. Siap, Pak. Baik Bu Dia, bagaimana kabar Bu Dia pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Bu Dia ya. Oke. Pada beberapa hari yang lalu kita telah melakukan pra observasi Bu Dia. Iya. Terus observasi Bu Dia ya. So Bu Dia menindaklanjuti pembelajaran di dalam kelas Bu Dia ya. Iya, Oke. Bu Dia, kita bertemu dalam percakapan pasca observasi ini, Pak Dia, coaching ini bukan dalam rangka untuk mengoreksi atau dalam rangka memberitahu bahwa Bu Dia ada kesalahan-kesalahan, bukan seperti itu, tapi dalam rangka ya untuk memahami apa dan bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Dia pada beberapa hari yang lalu Bu Dia ya. Jadi dalam rangka itu Bu Dia ya, Ya, Pak. maka memahami ya Bu Dia ya. Baik Bu Dia, pada pasca observasi ini kita akan melakukan refleksi dulu Bu Dia ya. Iya. Karena Bu Dia telah melakukan pembelajaran, setelah saya observasi, maka refleksi itu artinya bercermin diri Bu Dia ya. Ya. Cermin diri, kita melihat apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Ya Bu Dia ya. Siap, Pak. Baik Bu Dia. Apa yang Ibu Dia rasakan Bu Dia pada saat Bu Dia melakukan pembelajaran di dalam kelas pada saat saya mengobservasi Bu Dia pada beberapa hari yang lalu? Apa perasaan Bu Dia? Kalau perasaan saya tentu kalau dibilang sepenuhnya senang ya tidak terlalu Pak ya, karena waktu itu saya mengajar itu ada sedikit kekurangan yang menurut saya belum saya aplikasikan terhadap murid pada saat saya mengajarkan materi tersebut. Waktu itu saya mengajarkan tentang materi sholat Pak ya, di mana waktu itu saya memaparkan melalui PowerPoint yang isinya itu tentang rukun sholat. Rukun sholat yang 13, di mana di dalam rukun sholat itu ada sedikit yang saya rasa belum saya masukkan yang membuat anak kurang memahami rukun sholat tersebut secara berurutan. Contoh, misal di dalam sholat itu kan ada tumak nina, namanya tumak nina, di mana tumak nina itu adalah berhenti sejenak. Jadi waktu saya mempresentasikan PowerPoint, ya dari yang Bu Dia ceritakan tadi, dia merasa belum puas. Terus adakah inspirasi yang muncul dari Bu Dia dari kondisi itu Bu Dia? Inspirasi yang muncul dari suasana waktu pembelajaran kemarin Pak ya. Jadi kalau misal untuk pembelajaran berikutnya dengan materi yang sama, mungkin rukun sholat tadi bisa saya kolaborasikan menggunakan aplikasi lain, mungkin kayak Quizizz gitu kan, lebih seru sedikit gitu Pak, karena kemarin penampilan PowerPoint itu kan hanya sekilas layar gitu Pak ya. Jadi mungkin anak ya hanya melihat saja tetapi tidak ikut bergerak gitu. Jadi mungkin kalau dengan Quizizz lebih menyenangkan gitu. Itu inspirasi yang muncul ya, dari pembelajaran menggunakan aplikasi yang lain. Melihat refleksi dari Bu Dia ya. Oke Bu Dia. Terus dari pembelajaran yang telah Bu Dia laksanakan Bu Dia ya, terus sudah muncul inspirasi. Terus apa yang sudah Bu Dia pahami dari proses pembelajaran Bu Dia?
Gimana Pak? Apa yang sudah dia pahami Dari proses pembelajaran yang Bu Dia sampaikan, yang Bu Dia ceritakan tadi, hingga memunculkan inspirasi dan Bu Dia merasa belum begitu puas dengan yang telah Bu Dia lakukan itu. Oh, Bu Dia. Kalau yang saya pahami di dalam kelas itu kan berbagai macam peserta didik dengan karakter yang berbeda Pak ya. Ada yang mudah memahami pelajaran, ada juga yang lambat gitu. Jadi sebenarnya jatuhnya kita membuat pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, beragam. Ada yang mungkin anaknya ada yang suka dengan menggunakan audio, ada yang visual, berbagai macam. Jadi dari penampilan PowerPoint yang saya lihat kemarin, masih ada anak-anak yang kurang tertarik untuk ikut gitu. Jadi ketika saya tanya masih ada yang belum mengerti, ada yang belum tahu, sementara sudah dijelaskan di papan tulis. Karena mungkin ya media yang saya gunakan kurang tertarik gitu. Makanya saya bilang tadi bisa mungkin menggunakan quizzes atau puzzle bisa jadi lebih menarik gitu Pak. Ya. Terus yang Ibu Dia rasakan, yang Ibu Dia ceritakan kemarin itu. Hal baiknya Pak ya. Hal yang sudah baiknya Pak. Kalau hal baiknya, alhamdulillah banyak juga Pak ya. Soalnya kemarin setelah materi itu, minggu selanjutnya kan kami praktek. Oh iya, itu praktek. Alhamdulillah bisa dibilang dari beberapa siswa di kelas itu sudah ada yang menguasai. Ya, jadi kan itu kan tentang urutan langkah-langkah pelaksanaan sholat Pak ya, rukun sholat yang 13. Jadi alhamdulillah dari beberapa siswa itu sudah paham cara melaksanakan sholat sesuai dengan urutan rukun sholat tadi. Artinya sudah ada siswa yang paham gitu ya. Iya. Terus kalau umpamanya mau dikasih skor lah Bu Dia ya, dari yang Ibu Dia laksanakan ada beberapa hari yang lalu itu, terus Bu Dia juga merasa bahwa siswa ada peningkatan lah Bu Dia pada praktek. Kalau mau dikasih skor 0 sampai 10 Bu Dia, nah itu proses pembelajaran kemarin itu Bu Dia tingkat keberhasilannya menurut Bu Dia di posisi mana Bu Dia? Ini terhadap pembelajaran yang saya ajarkan atau dari muridnya Pak? Dari Bu Dia, terus Bu Dia melihat siswa juga, indikator keberhasilan siswa itu dari yang Bu Dia ajarkan kemarin itu, nah itu nilainya di berapa? Kalau saya lihat dari yang sudah saya praktekkan kemarin Pak, dari pembelajaran itu alhamdulillah sudah lumayan Pak ya, karena mungkin mereka juga sudah dibekali mungkin dari pelajaran SD atau sebelum masuk ke sini, itu sudah ada sudah belajar yang namanya sholat. Cuman kan belum sepenuhnya sesuai dengan rukun sholat tadi. Ya kan? Jadi kalau menurut saya bisa dikasih angka 8 sih Pak. 8 itu untuk siswanya Bu Dia? Iya. Penguasaan siswa ya Bu Dia ya? Cuman kalau dilihat dari bacaan ataupun ininya belum sih Pak, masih kurang. Karena kan yang namanya bacaan ini kan pasti hafalannya kan lumayan. Apalagi dari niat sampai salam itu kan punya bacaan masing-masing. Sementara semua anak bukan tipe anak yang mudah menghafal gitu. Tingkat penguasaan materinya itu ya, dari rukun 1 sampai 13 itu ya, dari kembangkan dulu ya. Yang perlu dikembangkan Pak ya. Mungkin selain dari anak, ya media-media yang saya gunakan gitu Pak. Metode yang saya gunakan. Metodenya. Karena kan kalau agama itu bisa dibilang nggak bisa lepas dari metode ceramah Pak ya. Cuma kadang anak ya lumayan banyak yang kurang suka dengan metode ceramah karena hanya mendengarkan gitu. Tapi kalau misal namanya agama kan, sementara kita mau ngasih materi otomatis harus ceramah dulu. Walaupun nggak panjang lebar tapi seenggaknya harus ada yang namanya ceramah gitu kan. Jadi selain metode, media itu mungkin dari segi anak juga ya kayak yang saya bilang tadi Pak, karakternya kan beda-beda. Karakternya beda-beda. Ada yang memang diagnosa awalnya mungkin ya. Kayak kemarin kan Ibu kami maunya belajar pakai lewat video, ada audio visualnya. Nah, cuman ketika diikutin dibuat pakai audio visual, waktu kemarin di prakteknya Pak ya gitu. Tapi anak itu malah kayak bukan
makin meningkat belajarnya malah ganggu kawan yang lain gitu. Oh, gitu. Sementara di waktu ditanya itu kan pengennya kayak gini, Ya. saya ikuti, tapi ketika pembelajaran terjadi nggak sesuai dengan diagnosis awal tadi gitu. Oh gitu. Ah, Ya, ada yang sebagian, yang ibu dia temukan ya, itu ya, mm-mm. rasakan itu ya. tapi yang sebagiannya lagi memang ada juga Pak yang hobi ceramah, suka mendengarkan gitu. Bagaimana Ada, tuh? Bagaimana iya. tuh? Kalau yang tapi memang nggak banyak sih Pak, nggak banyak, cuman ada, Oh, ya ada beberapa anak. artinya siswa itu ada karakter sendiri Bu Diah ya. Sendiri. Jadi itu yang mau dikembangkan Bu Diah ya. Oke. Terus Bu Diah ke depannya Bu Diah dari rencana yang mau dikembangkan itu seperti apa Bu Diah pengembangannya itu? Ya metode tadi Mm-mm. apakah Bu Diah ya masih menggunakan metode ceramah atau mau divariasikan dengan audio video tadi Mm-mm. atau yang seperti apa Bu Diah harapkan seperti apa? Kalau di tahun sebelumnya itu kan saya pernah pakai diferensiasi juga Pak ya, Ya. dengan berbagai macam yang apa namanya karakter anak tadi kan. Jadi di dalam satu lokal itu saya bagi jadi 3 kelompok. Ya, jadi saya bagi 3 kelompok, ada yang audio, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik tadi. Ya. Nah, kalau yang kinestetik itu saya buat kayak bentuk puzzle gitu. Jadi ada itu kan rukun sholatnya kan ada 13 tuh, Pak. Rukun sholatnya ada 13. Jadi misal kayak niat, nah saya print bacaan niatnya apa, kemudian ruku saya print kayak animasi berbentuk animasi gitu, tapi kayak memang memposisikan lagi ruku gimana, lagi sujud gimana, lengkap dengan bacaannya. Jadi itu saya gunting terpisah. Nanti ketika hari H saya belajar, itu baru saya bagi sesuai dengan kelompok anak-anak yang kemarin mereka mau, kelompok yang mana yang mereka ikuti pelajarannya. Dan alhamdulillah saya lihat dari pembelajaran yang sebelumnya itu jalan Pak gitu. Oke. Iya. Jalan. Dan anak itu malah pingin, ibu kami pilih yang ini Bella, yang Jadi ini anak malah sendiri yang terikut minta ya. gitu ya. Oke, ya. Jadi pingin menerapkan kembali, tapi bisa jadi dikolaborasikan dengan media yang lain lagi Pak. Oh gitu. Iya. Nggak harus satu kan, bisa dipadukan dengan media lain. Oke, jadi berdasarkan apa evaluasi pada tahun yang sebelumnya, maka ke depan ya akan mengembangkan lagi apa yang sudah dia lakukan itu dikolaborasikan dengan media-media yang lain. Itu Bu Dia ya, maksudnya Iya, ya, apa ya? Oke, Bu Dia, mungkin itu ya, apa dulu Bu Dia ya, percakapan pasca observasi kita. Terus sebelum kita tutup Bu Dia, kesimpulan dan percakapan kita ini menurut Bu Dia apa Bu Dia yang bisa Bu Dia simpulkan Bu Dia? Kesimpulan percakapan dari kita. percakapan kita Pak ya. Ya kalau kesimpulannya sebenarnya ini merupakan salah satu yang hal yang membuat saya mungkin bisa lebih baik ke depannya, karena ya kita kan ngajar jarang diobservasi gitu Pak ya, hanya sesekali gitu. Jadi kan ini merupakan bisa dibilang ya sesuatu yang baik lah gitu untuk saya. Jadi kan Bapak tadi disampaikan sebagai coaching, bisa memberikan masukan juga ke saya. Mungkin kedepannya saya bisa lebih baik lagi, karena bisa dibilang mungkin Bapak lebih berpengalaman. Oh, itu Bu Dia ya. Siap. Oke, jadi itu Bu Dia kesimpulan. Oke Bu Dia, kalau yang saya amati kemarin itu Bu Dia, ya Bu Dia itu sudah interaktif ya dengan siswa, karena siswa sudah merespon beberapa pertanyaan Bu Dia. Tapi berkenan kalau yang